kita berusaha untuk menjaga kondisi, kemudian kebiasaan atau upaya-upaya tersebut di luar bulan Ramadan, inilah yang kita upayakan istiqomah sepanjang masa. Karena kita merasakan betapa indahnya ibadah di bulan Ramadan kemarin. Masa tidak ingin merasakan indahnya di bulan yang lainnya? Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah kita untuk menjaga konsisten, continue, ya, berkesinambungan di dalam beramal, yaitu di dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Ajeg, istiqomah itu maksudnya lurus, tegas, teguh, ya, tidak belok kanan dan kiri. Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Ini perintah Allah supaya kita istiqomah. Kebiasaan-kebiasaan baik di masa lalu pertahankan, kalau perlu ditinggalkan. Minimal diusahakan terus-menerus, meskipun tidak sama levelnya dengan bulan kemarin. Kenapa saya katakan susah? Ya, karena bulan Ramadan bulan istimewa, ya. Sedangkan bulan yang lainnya tidak seperti bulan Ramadan. Maka upayakan, bukan berarti menyamakan levelnya. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan istiqomah di sini ada 3 pendapat dari kalangan ahli tafsir. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, istiqomah di dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'asir, ya. Kemudian orang-orang yang istiqomah ini akan mendapatkan 4 keutamaan yang tadi disebutkan. Yang pertama, malaikat menghampirinya ketika menghadapi kematian. Maksudnya membantu kita, diteguhkan jiwa kita, diteguhkan keislaman kita, sehingga ketika orang-orang yang akan mati, yang sakaratul maut, dia bisa mengucapkan lakinu mautakum la ilaha illallah, dibimbing. Karena ada orang yang mati tidak didampingi oleh keluarganya, tapi ada orang yang mati tidak ada yang mendampinginya. Jadi kalau kita mengharap matinya kemudian didampingi sana keluarga, ya belum tentu juga. Anaknya pergi merantau semuanya, orang tuanya di desa, ketika mau mati misalkan harus nelpon dulu, harus segera hadir, kan susah. Maka yang perlu kita butuhkan adalah kita minta bantuan kepada Allah dengan didatangkan para malaikat untuk membimbing kita. Caranya dengan apa? Istiqomah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, malaikat akan berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Kita tidak dibikin cemas, khawatir dengan masa depan. Kenapa? Karena di hari-hari ini, di masa-masa di dunia ini, kita berupaya untuk beribadah terus-menerus, sehingga akan diberi keteguhan hati. Yang ketiga, malaikat berkata, jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta, serta utang. Allah yang akan menggantinya. Tapi tolong dipahami, bukan berarti wah si penting istiqomah, duwe utang sebanyak-banyaknya nggak masalah, bukan begitu. Utang urusan dunia kita upayakan, tapi ketika kita
kolaborasikan dengan istiqomah, maka akan dibantu, akan diingatkan ahli warisnya untuk nyarutang, akan diberi hati yang hati yang baik kepada orang-orang yang utangi supaya mungkin ya dilunaskan atau dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi tentang kisah dua anak yang yatim ditinggal oleh orang tuanya, dikasih rumah tapi ambruk, ya hampir ambruk. Maka kemudian Allah mengutus dua manusia yang beriman, Nabi Musa dan Nabi Khadir. Untuk apa? Untuk memperbaiki rumahnya. Padahal beberapa riwayat menyebutkan yang soleh ini bukan bapaknya tapi kakeknya. Jadi jalurnya tidak dekat ya, bukan bapak tapi kakek. Tapi karena kesolehan kakeknya, keistiqomahan kakeknya bisa membawa keberuntungan kepada cucunya. Cucunya yatim, masih kecil Pak, bukan yatim umur 50 tahun ya. Yatim 50 tahun itu enggak masuk kriteria. Yatim itu lansia, apalagi lansia ya Pak. Yatim itu maksudnya belum balik, ya anak TK, anak SD yang belum ngerti apa-apa, ditinggal mati oleh bapak ibunya, dikasih rumah tapi sudah ambruk. Di bawahnya ada harta yang banyak. Kalau ambruk, hartanya terbuka, dijarah sama orang desa. Allah mengutus Nabi Musa, Nabi Khidir untuk membangun kembali rumahnya sehingga terjaga harta peninggalan orang tuanya. Apa sebab? Karena keistiqomahan dari kakeknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan di sini merasa sebagai kakek, jadilah kakek yang soleh, kakek nenek yang soleh dan soleha. Menjadi bapak ibu yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena akan membawa keberuntungan, akan menjaga kebaikan untuk anak keturunannya. Meskipun kita tidak kaya raya, tapi akan dijaga agamanya, kebaikan untuk anak keturunan kita. Kemudian yang keempat, malaikat akan mengabarkan bahwa orang-orang yang istiqomah dia akan mendapatkan kebaikan yaitu di surga. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 6 nomor 526. Sehingga Bapak Ibu sekalian, istiqomah bagi kita ini berlaku bukan sampai tanggal 1 Syawal saja. Bukan sekedar berbada, salaman, kurkuran ya, besok tukaran maning, tidak. Tapi sampai kapan? Sampai datang kematian, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqomah, tidak berhenti sampai mati. Falam yusriku hatta matu. Mereka tidaklah berbuat syirik sampai kematian. Jadi jangan sampai Pak, ya sudah di training, sudah didiklat, ya sudah di apa lagi Pak, dimasukkan ke kawah candra di muka di bulan Ramadan tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak, kok kemudian malah berbuat kesyirikan. Yang lagi memprihatinkan itu sekarang Pak, ya jadi ada tren menari-nari pakai jari-jari itu loh, ya di medsos. Di bulan Ramadan pakai kerudung, pakai busana muslim, ya, tapi menari-nari bareng-bareng dengan jari-jari yang dibentuk-bentuk. Saya penasaran, itu siapa? Ya, velocity Pak, ya kalau dengan ingin tahu. Saya lihat, saya hubung-hubungkan dengan artikel-artikel yang ada. Ternyata ujung-ujungnya akan menunjukkan sebuah gerakan, yaitu seperti orang memuja iblis, memuja setan. Jadi gerakan-gerakan itu ternyata sampai begini dan sebagainya gitu itu ternyata ujungnya adalah menampilkan simbol pemuja kepada setan. Coba kita sudah Ramadan, ya sudah puasa, sudah macam-macam, ternyata terjebak kepada rayuan tren di zaman sekarang. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebagian para ulama menyebutkan fitnah Dajjal itu luar biasa. 3 tahun tidak hujan, tidak tumbuh tanaman, tiba-tiba Dajjal datang bawa makanan, bawa minuman, bawa
dunia, maka orang akan tertarik. Lah sekarang saja ya, tidak ada, masih hujan, masih banyak makanan, hanya tren saja kita udah terjebak. Maka Bapak Ibu sekalian perlu waspada kepada anak-anak kita sekalian, cek medsosnya, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya datang dari di luar agama kita. Kita ingin istiqomah bukan hanya untuk diri kita, tapi kita ingin istiqomah untuk keluarga kita sekalian. Kita ingin reuni kemarin habis lebaran kumpul sekeluarga, dan kita ingin lanjutkan reuni bersama di mana Pak? Di surga. Jangan sampai ketika di surga ibu di orang nanya, bapak kenang di ketinggalan, putune di orang kegawa. Astagfirullah. Maka ayo Bapak Ibu sekalian istiqomah sepanjang masa, jauhi